Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan kesulitan memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 melahap 2,61 juta hektar. Daerah yang paling luas terbakar berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jambi. Sekitar 40% kebakaran tersebut terjadi di Sumatera Selatan. Banyak faktor penyebab dalam bencana kebakaran tersebut, yaitu ulah manusia dengan sengaja membakar hutan untuk membuka lahan baru. Lalu adanya pelaku illegal logging, buruknya pengelolaan ekosistem rawa gambut, musim kemarau yang panjang dan El Nino, serta lemahnya pengawasan. Dampak yang timbul akibat kebakaran tersebut yaitu merenggut korban jiwa. Ribuan jiwa menderita infeksi saluran pernafasan akut. Negara juga mengalami kerugian ekonomi. Dan lebih dari 60 juta jiwa terpapar asap hingga ke negara tetangga. Dan lantas, hilangnya plasma nutfah, emisi karbon, dan lainnya. Hal ini yang melatar belakangi awal terbentuknya Badan Restorasi Gambut pada tahun 2016. Strategi yang dilakukan oleh BRGM untuk restorasi lahan gambut yaitu dengan 3R, reweting, revegetasi, dan revitalisasi. Pertama, pembasahan gambut atau reweting diperlukan untuk mengembalikan kelembapannya. Penataan air pada tahapan ini dapat dilakukan dengan membangun sekat kanal, timbun kanal, sumur bor, dan atau penahan air yang berfungsi menyimpan air di sungai atau kanal. Dan berikut adalah kegiatan dari hasil pembangunan sekat kanal yang dilakukan bersama dengan kelompok masyarakat Jaya Abadi dari Desa Bungin, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang ikut berjuang dalam menjaga ekosistem gambut. Nama saya Mongin Sidi, seharian saya itu nukang, yaitu tukang bangunan, bisa juga, dan tukang kayu juga bisa. Itu gabung di Pokmas tahun 2020. Alhamdulillah. Jadi samping menambah wawasan pengetahuan saya, ya juga dikit-dikit menambah pendapatan saya. Dulu kami belum paham maksud dan tujuan dari BRG itu sendiri, yaitu untuk restorasi. Sedangkan menurut kami awam di desa, gambut, ya apalah yang namanya gambut, diusahakan masyarakat pun tidak bisa. Dalam keadaan kondisi ini apalagi tumbuh-tumbuhan cuma semak belukar, tapi BRG begitu antusias untuk mengembalikan kembali untuk merestorasi gambut ini yang seluas ini untuk kembali ke habitatnya semula, yang mana untuk kemanfaatan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sungai Bungin itu sendiri. Motivasi saya begitu antusias untuk bergabung di BRG. Saya ingat itu kejadian bencana kebakaran di tahun 2019. Jadi kami selaku MPA waktu itu turun langsung untuk memadamkan api, bekerja sama dengan instansi terutama Manggala, tentara juga dan juga pihak polisian untuk memadamkan api. Kami kesulitan air dengan adanya program BRG untuk membangun sekat, khususnya untuk menahan air seperti ini. Mudah-mudahan saya berinisiatif, mudah-mudahan nanti kalau seandainya terjadi, namun jangan sampai. Jadi tidak kesulitan lagi dengan air. Itu yang kami begitu antusias untuk gabung di BRG. Pembangunan sekat kanal dengan pelimpas di Desa Bungin ini berfungsi dengan baik, dikarenakan adanya peran serta pemerintah Desa Bungin yang turut mendukung upaya pemerintah pusat, khususnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam pelaksanaan restorasi gambut. Kedua, revegetasi merupakan suatu upaya pemulihan tutupan lahan pada ekosistem gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung. Berikut ini adalah kegiatan revegetasi atau penanaman di Demplot 20 hektar pada kawasan hutan produksi terbatas atau HPT Pedamaran yang berada di Desa Cintajaya,
Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai PPK 3 kita ditugaskan di R2. Nah, ini sudah dari tahun 2019 berada di HPT Pedamaran. Kami berupaya menanam dengan tanaman-tanaman yang cocok sesuai untuk di lahan gambut, untuk di rawa gambut. Kemudian juga kami berharap tanaman ini juga mempunyai nilai ekonomi tinggi nantinya. Kegiatan revegetasi pada kawasan bergambut bertujuan untuk membangun sumber daya yang kritis, sehingga berfungsi optimal dalam memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. 3R yang ketiga yaitu revitalisasi. Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat merupakan bentuk kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar area target restorasi gambut. Kali ini kita akan melihat revitalisasi pada basis perikanan yang terdapat di Desa Baru, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat Semangat Baru. Perkenalkan, nama saya Suhaidi, umur saya 48 tahun. Kami mau bergabung ke BRGM ini setelah mengetahui dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BRGM dan BKSDA. Kami mengerti, kami dibina, dibimbing untuk berkelompok, berkegiatan, sehingga kami tertarik dan kemudian kami mengikuti program-program yang dilakukan oleh BRGM. Perbedaan yang kami rasakan, yang dulunya kami belum mengerti bagaimana cara berorganisasi, bagaimana berkelompok, kemudian bagaimana cara membudidayakan peternakan ikan patin. Banyak pendapat yang dapat kami rasakan setelah adanya BRGM. Awalnya tahunya dari BRGM ini dari Pak Yoni, kami sebagai desa penyangga untuk kawasan Suaka Margar Sarua. Pada awal itu kami juga mengetahui dari Pak Yoni dan kami usulkan, alhamdulillah tahun 2020 kami mendapatkan bantuan BRGM itu. Harapan kami masyarakat Desa Baru ini bisa mandiri untuk pengembangan ikan, tidak lagi membakar lahan, tidak lagi penebangan legal-logil di kawasan tersebut. Harapan kami sebagai pemerintahan untuk BRGM perlu pembinaan karena Pokmas masih tahap pembelajaran serta masih tahap berpikir, berinovasi agar ke depan bisa maju dan sejahtera. Dari basis perikanan, selanjutnya ada kelompok masyarakat pada basis pertanian yang terletak di Desa Rambai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nama saya Muhammad Nuh, Ketua Pokmas Sinar Harapan Desa Rambai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tahunya BRGM sejak tahun 2019. Sebelumnya BRGM itu ngasih wawasan dulu, pemandangan dulu, kami diajak dulu ngobrol-ngobrol. Setelah menurut kami bagus bahwa arti daripada dilarang membakar itu, di situ kami tahu bahwa BRGM itu bagus untuk diikuti. Tentunya pesan kami BRGM harus tetap semangat, harus tetap sabar, terutama menghadapi Pokmas, menghadapi masyarakat. Dan kesan kami tentunya kami sangat bangga, gembira, berbaur, bercengkerama, berbagi suka duka dan cerita dengan teman-teman sama Pokmas, baik dengan teman-teman BRGM. Harapan kami pada kelompok masyarakat ini tentunya seperti usaha kami ini agar lebih maju lagi sehingga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan sehingga menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Harapan kami kepada BRGM tentunya BRGM jangan berhenti untuk mendampingi kami, memberikan arah kepada kami sehingga kami bisa maju, bisa tercipta lapangan kerja yang lebih luas. Kelompok Tani Sinar Harapan mendapatkan bantuan revitalisasi berupa budidaya tanaman jahe merah pada tahun 2020. Walaupun sempat menghadapi hama membusuk pada tanaman jahe merah, namun kelompok ini tetap semangat dan berinovasi agar kegiatan pada kelompok tetap berlangsung.
Hingga akhirnya, pada tahun 2021, kelompok ini mendapatkan pengembangan berupa mesin-mesin dan bahan pendukung untuk membuat olahan produk dari tanaman jahe merah. Tidak hanya pada basis perikanan dan pertanian yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan pada kelompok, ada juga kelompok masyarakat pada basis peternakan yang berhasil dalam usahanya, yaitu kelompok masyarakat Ula Kuto Mandiri. Kelompok ini berasal dari Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan kegiatan peternakan kerbau rawa. Nama saya Muhammad Husin, Ketua Kelompok Ula Kuto Mandiri, Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami bergabung di kegiatan BRGM itu mulai dari 2019. Karena sesuai dengan bentang alam yang ada, karena kami Desa Bangsal itu sumber daya alamnya itu rawa lebak. Jadi di situ ada kerbau rawa yang kegiatan aktivitas masyarakat di sini ada ikan rawa dan padi rawa. Pesan kami untuk barangkali teman-teman masyarakat, khususnya masyarakat luas, bagaimana kita kembali lagi untuk sama-sama barangkali ideologi kita menjaga lingkungan ini dengan baik. Karena kami berpendapat bahwa kita mencintai alam dengan baik dan alam pun akan sebaliknya memberikan efek yang baik untuk kita. Saya Angkut Join, Kepala Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi pesan kami kepada desa-desa yang memang paling tidak mendekati seperti apa sumber dayanya dengan Desa Bangsal. Jadi mari kita sama-sama belajar bersama, berdiskusi bersama terkait bagaimana mengembangkan lingkungan yang ada di masing-masing desa sesuai dengan sumber daya lokal yang ada. Dan harapannya dengan adanya bantuan dari BRG khususnya di Desa Bangsal, kami juga membuka peluang dan kesempatan bagi desa-desa yang lain untuk bisa sharing pengalaman terkait dengan kegiatan-kegiatan di masing-masing desa. Walaupun kemarin memang ada beberapa desa dari luar Kecamatan Pampangan yang sudah berdiskusi dengan Pokmas dengan datang langsung, misalnya mereka bertanya bagaimana budidaya maggot yang baik, bagaimana kemudian memelihara ikan yang baik. Sinergitas antar kelompok masyarakat dan pemerintah desa merupakan kunci dalam keberhasilan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kami harapkan dari masyarakat ini adalah terutama untuk program R3 tentu saja, bahwa apa yang kami berikan ini dapat memberi atau dapat meningkatkan kemampuan mereka, keterampilan mereka, kapasitas mereka dalam rangka meningkatkan pendapatan atau mata pencaharian mereka di lahan gambut. Saya selalu mengatakan bahwa Pokmas BR1, R2, R3 adalah menjadi bagian dari BRG. Tanpa Anda semua, BRG ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, Pokmas bekerja dengan penuh semangat, penuh rasa tanggung jawab. Anda bagian dari BRG. Oleh karena itu, jawablah tugas mulia ini dengan militan. Kita memelihara gambut, jangan sampai terbakar. Jangan sampai lagi musibah asap dan kita tidak mau memberikan kesan mengekspor asap ke negara lain. Oleh karena itu saya mengapresiasi Pokmas selama ini yang telah melakukan pekerjaan bidang BRG, entah itu sekat kanal, sumur bor, timbun kanal dan lain-lain secara militan dan menyambut kegiatan sebagai tugas mulia. Dan itu adalah menjadi ibadah dan menjadi lillah bagi saudara. BRGM, Pulihkan gambut, hijaukan mangrove, sejahterakan masyarakat.